Assalamualaikum Ibu Junita. Waalaikumsalam Ibu Novi. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Begini Bu, apakah Ibu ada waktu sebentar Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Ada hal yang mau saya bicarakan ini ke Ibu. Oh boleh Bu. Mau membicarakan apa? Masalah apa ya Bu? Saya Bu ada sedikit problem Bu dengan manajemen waktu tentang tugas-tugas saya ini Bu. Tugas seperti apa itu Bu? Yang pertama tugas CGP Bu, tugas CGP saya, kemudian saya ditunjuk sebagai ketua MPLS, belum lagi saya tetap menjadi pembina OSIS, kemudian saya jadi wali kelas di kelas 12, ditambah lagi saya menjadi koordinator pelaksanaan P5 tentang kewirausahaan Bu. Oh, jadi Ibu mau membahas tentang manajemen waktu Ibu dalam tugas-tugas yang akan Ibu jalankan. Iya, benar sekali tuh Bu. Jadi harapan apa Ibu setelah Ibu cerita problem Ibu pada saya? Saya berharap sih setelah saya cerita ke Ibu ini, saya harap saya bisa memanage waktu saya sebaik mungkin. Sehingga saya tidak merasa terbebani, Bu, dengan tugas-tugas yang diberikan kepada saya, Bu. Oh begitu. Coba Ibu ceritakan seperti apa tugas yang Ibu jalankan ini. Selain tugas-tugas saya yang sudah ditentukan ya, due date-nya, tanggalnya di LMS, tugas saya yang pertama untuk di sekolah itu, yang pertama itu menjadi ketua MPLS nih, Bu. Kemudian saya juga bersama siswa-siswi OSIS yang lama akan membuat pelantikan OSIS baru untuk menyambut 17 Agustus nanti. Kemudian tugas saya selanjutnya itu merancang kembali produk kewirausahaan yang akan dipasarkan dan akan dijalankan dalam P5. Setelah itu saya sebagai wali kelas 12 akan merekap nilai Bu, nilai mereka dari kelas 10 yaitu semester 1, 2, 3, dan 4 dan mencari kandidat peserta didik yang mau ikut jalur prestasi untuk kuliah di perguruan tinggi negeri Bu. Wah, cukup banyak ya Bu ya kegiatan Ibu ke depannya. Iya Bu, tapi kan Bu sebelumnya Bu saya sebenarnya sudah minta izin Bu ke atasan, ke kepala sekolah bahwasanya saya mau memohon gitu kan, memohon bahwa untuk tahun ini saya cuti Bu dari tugas-tugas saya. Memang tugas-tugasnya ini sebelumnya sih sudah saya jalankan dari tahun ke tahun, cuman kan pada tahun ini karena kegiatan di guru penggerak, saya sih memohon untuk cuti dari tugas-tugas sekolah gitu. Tetapi atasan saya menolak Bu, sebab beliau merasa kan belum ada kandidat lain yang mampu mengemban tugas saya kepada guru lain selain saya Bu. Oh, berarti Ibu sudah pernah memberikan alasan Ibu pada kepala sekolah Ibu, tetapi ditolak ya Bu ya sama kepala sekolah Ibu ya? Iya benar Bu. Jujur sih saya merasa sedikit lelah sih dan kadang kewalahan juga sih dalam memanage waktu-waktu dalam tugas saya Bu. Dari semua tugas Ibu tadi, bisa Ibu jabarkan kapan saja waktunya? Untuk tugas CGP saya Bu, kan sudah seperti saya bilang tadi, sudah ada tanggal due date-nya masing-masing ya, setiap tugas itu di LMS. Kemudian tugas MPLS ini akan dilaksanakan dimulai dari hari Rabu Bu. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu selama 4 hari. Kemudian setelah kegiatan MPLS selesai, selang 2 minggu kemudian, saya akan membuat pelantikan OSIS baru. Selanjutnya di bulan 9, saya dan rekan guru akan melaksanakan P5 dengan tema kewirausahaan. Dan terakhir, sebelum memasuki ujian semester ganjil ini, saya akan merekap nilai siswa tadi, nilai siswa yang kelas 12 ini, dimulai dari nilai mereka ini dari kelas 10, dari semester 1, 2, dan 3, 4. Jadi saya akan mencari dan mengusulkan ya kandidat siswa ini yang mau untuk kuliah di perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Selanjutnya, apa rencana Ibu dalam menjalankan tugas-tugas Ibu ini?
Yang pastinya Bu, saya akan membuat skala prioritas dulu ya Bu, tentang apa dulu yang akan saya kerjakan, tugas-tugas apa yang harus saya kerjakan sendiri, baik sendiri maupun tugas-tugas ini yang harus berkolaborasi baik dengan guru maupun dengan siswa. Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan rencana Ibu ini barusan? Rencana saya sih akan saya mulai Bu pada malam hari ini ya, rencana saya akan mulai, apalagi kegiatan MPLS ini ya Bu ya, sudah mendekati hari H-nya. Nah, itu bagus Bu. Kalau begitu, bagaimana cara Ibu melaksanakan tugas Ibu ini supaya tepat pada waktunya? Pastinya Bu, saya seperti sudah membuat planning ya. Yang pertama tadi udah pasti tugas-tugas dari yang saya kerjakan ini semoga terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk tugas pendidikan guru penggerak ini pastinya akan mengerjakannya sebelum tanggal due date-nya Bu. Nah, kemudian rencana untuk tugas sekolah saya yang pertama itu membentuk tim dulu Bu untuk menyusun kegiatan MPLS pada hari ini. Ya, kemudian saya menyusun kerangka kegiatan, Bu. Kerangka kegiatannya itu saya susun tentang pemilihan anggota OSIS baru dan kerangkanya itu akan saya serahkan ke OSIS lama dan akan mereka kembangkan apa aja nanti kegiatan dalam pembentukan OSIS baru. Selanjutnya, rencana saya dalam pelaksanaan P5 ini akan berkolaborasi. Saya akan berkolaborasi dengan rekan guru tentang produk apa yang akan dipasarkan. Nah, kolaborasinya ini saya tenggat waktu mungkin di bulan September. Nah, tepat di bulan 10 nanti saya sudah mulai merekap nilai, Bu. Karena kan sudah mulai memasuki ujian semester nanti, saya mulai merekap nilai siswa tadi yang kelas 12 dari semester 1, 2, 3 dan 4 dan akan saya usulkan beberapa siswa nama-namanya yang akan ikut kuliah di perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Seperti itu sih, Bu. Wah, sudah bagus itu Bu. Bu Novi, apa sih kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari perbincangan kita ini? Dari perbincangan kita ini yang dapat saya tarik sih, saya yakin Bu dengan adanya skala prioritas yang telah saya buat ini dan adanya penerapan disiplin waktu akan lebih memudahkan saya Bu dalam pengerjaan tugas-tugas yang diberikan dan akan terus berkolaborasi baik dengan rekan guru maupun dengan siswa Bu. Oke, mudah-mudahan semua tugas-tugas Ibu dapat terselesaikan dengan tepat waktu ya Bu ya, dan kegiatan Ibu dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin ya Bu. Mudah-mudahan Bu, semoga lancar urus tugas-tugas saya yang akan saya kerjakan. Baik, terima kasih banyak ya Bu Yunita atas waktunya. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Ya, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan naskah coaching Alur Tirta. Di sini Ibu Noviana Salsalina Buru Surbakti sebagai coachnya dan saya Yunita Sarideni Hasibuan sebagai coachingnya. Nah, berikut alur percakapan kami. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya Ibu hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah Ibu. Hanya sedikit nggak enak badan ini Bu. Mungkin karena pikiran saya agak terganggu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kalau kabar saya baik Bu. Apa yang mengganggu pikiran Ibu? Iya Ibu, ada sedikit masalah ini Bu. Gitu. Ada yang bisa saya bantu ini Bu? Apakah Ibu ada waktu? Bolehkah saya berbincang dengan Ibu sebentar? Tentu boleh Bu. Kebetulan waktu saya saat ini tidak padat kok. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini?
Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu Novi, saya dapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Memangnya ada masalah apa ya, Bu? Jadi begini Bu, ada salah satu siswa saya yang apabila masuk di dalam kelas pembelajaran saya itu tidak terlalu bersemangat ya Bu ya untuk belajar, bahkan tugas pun jarang dikerjakan Bu. Itu yang membuat pikiran saya ini sedikit pusing untuk menghadapinya Bu. Baik, tadi saya dengar Ibu Yunita bilang ada beberapa siswa yang tidak bersemangat saat belajar, bahkan tidak mau mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri masalah itu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan mengapa dia tidak menyukai pembelajaran saya itu Bu. Lalu dari pengamatan Ibu Yunita, bagaimana dia tidak begitu suka pembelajaran Ibu? Iya, setelah saya amati dan saya tanyakan langsung, ternyata anak tersebut tidak menyukai pembelajaran sejarah saya, Bu. Menurutnya, pembelajaran sejarah itu sangat sulit untuk dia pahami, Bu. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Yunita harapkan dari anak tersebut? Iya, Bu. Tentunya saya sangat mengharapkan anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan aktif seperti anak-anak lainnya, Bu. Kalau begitu, ada yang bisa Ibu Yunita lakukan untuk memotivasi belajar murid tersebut? Berdasarkan pengamatan saya jarang Bu menggunakan media sehingga mungkin anak tersebut bosan dengan pelajaran sejarah saya sehingga membuat dia tidak bersemangat. Sehingga hal yang harus saya perbaiki agar anak tersebut mau belajar kembali dengan menggunakan media pembelajaran berupa video sesuai materi dan saya akan melakukan ice breaking sehingga siswa itu tidak bosan dalam kelas, Bu. Baik, apakah ada metode yang berhasil yang sudah Ibu terapkan di kelas? Ada Bu, ice breaking Bu, dengan menyambung cerita sehingga siswa merasa tertarik dan konsentrasi agar tidak terjadi pengulangan kata dari temannya Bu. Itu sudah luar biasa sih, Bu. Nah, jika di rating dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Yunita, seberapa besar tingkat metode itu? Kalau menurut saya antara 8 sampai 9 Bu. Oke, selanjutnya, apa ini rencana Ibu dan langkah yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan segera membuat pembelajaran yang menarik sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan saya akan melakukan secepatnya agar murid saya mendapatkan haknya untuk belajar sehingga terlaksana pembelajaran sesuai dengan visi misi yang sudah dilakukan oleh sekolah yang merupakan keputusan semua guru Bu mengenai visi misi itu dan saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru lain dalam menerapkan media pembelajaran di kelas. Nah, itu sudah bagus, Bu, bagus sekali. Rencana dan langkah yang Ibu ambil. Kalau begitu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu dalam menerapkan media pembelajaran dengan menggunakan media dan melakukan ice breaking agar pembelajaran berjalan dengan harapan saya sebagai pendidik Bu. Baiklah Bu, semoga rencana Ibu berjalan dengan baik ya Bu. Nah, bagaimana sih perasaan Ibu saat ini setelah Ibu berbincang dengan saya? Alhamdulillah lega sekali rasanya Bu. Jadi pikiran saya itu plong gitu Bu. Baik, syukur kalau begitu alhamdulillah. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu ceritakan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu, saya bisa berbincang dengan Ibu, kemudian Ibu bersedia meluangkan waktu mendengarkan cerita saya, sehingga saya bisa mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan agar siswa saya mau belajar dengan semangat, dengan cara saya harus tetap konsisten dalam menjalankannya Bu. Terima kasih Bu Novia, Bu Novi yang sudah meluangkan waktu buat saya. Iya Bu, sama-sama. Saya juga senang kok mendengar cerita Ibu. Semoga kita bisa saling berbagi ya Bu. Dan semoga rencana Ibu tadi terlaksana dengan baik. Sampai jumpa ya Bu Yunita. Sehat-sehat buat kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Beriman